balik lagi sama saya, Atin. Saya mau memberikan informasi kepada kalian. Siapa tahu kalian punya jenis kulit yang sama seperti saya, berminyak, kemudian acne prone, jadi cepet berjerawat, kemudian agak sedikit sensitif. Jadi belakangan ini dari tahun 2019 tuh bulan Juni saya sudah pakai ini yang Axisi ini sampai sekarang. Ini saya sudah menghabiskan 6 toner, kemudian 5 ampul, pembersih wajahnya 4, kemudian serumnya itu yang buat dark spot itu 2. Saya tuh cocok ya pakai ini. Kenapa? Jadi walaupun saya tuh ini sebenarnya jerawat baru. Nanti yang sebelumnya yang saya berjerawat parah nanti saya kasih di sini. Jadi dulu saya berjerawat parah. Itu gara-garanya ya krim abal-abal ya. Terus krim abal-abal, dulu kan kita nggak punya media sosial segencar ini ya. Nggak ada mungkin YouTube udah ada apa belum ya, tapi belum se-booming itu gitu. Jadi kita nyarinya ya seadanya aja gitu. Misalnya kata tetangga ini bagus, kata teman ini bagus, ya pakai itu aja gitu. Nah, ya mulailah tertarik karena dulu memang ada jerawat sedikit gitu kan. Terus pakai krim abal-abal itu kebetulan memang bersih, terus putih gitu. Ya kelihatan bagus lah gitu. Terus lama-lama waktu itu tuh gara-gara nomor telepon si krim abal-abal ini hilang ya HP saya rusak kalau nggak salah. Kemudian saya nggak pakai itu. Nah di situ saya mulai berjerawat parah gitu. Dari situ saya mulai cari lagi krim, dapat lagi krim dari tetangga kebetulan yang kasihan sama udah pakai ini aja gitu. Ya udah saya pakai kan, saya pakai terus emang bener bagus, bersih, bagus, cerah gitu, bagus pokoknya. Terus udah kayak gitu ya, tapi waktu itu harganya tuh cukup tinggi ya. Kalau di tahun 94 apa ya, cukup tinggi lah, 200.000 satu ini doang gitu. Tapi memang bagus gitu. Jadi nggak ada uang, ya udahlah nggak beli lagi, mulai ada jerawat lagi. Nah waktu itu kebetulan tahun berapa ya, itu cukup lama saya pakai. Terus tahun berapa saya kan main teater, kebetulan waktu itu satu hari itu saya bermain 3 kali. Dan bermain 3 kali terus beda-beda karakter, otomatis tebel kan, sehari itu 3 kali terus otomatis tebel. Nah pulang itu kadang subuh dan itu capek banget. Nah di situ saya kebersihannya agak kurang. Nah itulah mulai lagi saya banyak jerawatnya. Kemudian karena saya insecure sama diri saya, kemudian saya coba tutupin sama make up gitu, dan ternyata nggak bagus juga. Kenapa? Karena ditutupin sama make up kan perlu ilmu juga kan ngebersihinnya. Nah di situ saya jelek lagi edukasinya mengenai itu. Ya tumbuh lagi gitu. Saya dari banyak lah skincare tuh saya coba-coba, Benton, tuh yang snail, yang apalagi ya, banyak lah, ada Claire's, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang cocok bahannya, ada yang enggak gitu. Kemudian lama kelamaan saya tuh agak frustasi ya waktu itu, jadi segala aja dicobain gitu. Ya pastilah nggak akan nemu yang benar. Kenapa? Walaupun bahannya bagus ya nggak akan nemu yang benar. Kenapa? Karena cepet enggak lah ini nggak bagus. Nah cepet merasa belum bekerja baik di muka saya, padahal nggak juga, siapa tahu prosesnya lama gitu. Nah dari situ saya memberanikan diri mencoba. Saya nabung lah, saya beli tuh yang La Roche-Posay ya kalau nggak salah saya nyebutnya, itu yang seri Eva-Claire apalah ya, nyebutnya kayak gitulah. Saya coba yang itu, rangkaiannya juga saya coba yang buat acne.
di situ saya mendapatkan apa ya, lumayan lah hasilnya ada. Cuman gini permasalahannya, ketika misalnya itu muncul terus sembuh, ada lagi muncul yang lain jadi si noda-nodanya itu ini belum selesai udah ada, jadi makin apa ya, si titik-titik nodanya tuh banyak. Nah saya mulai lagi capek gitu. Terus saya udah ya kan agak lumayan ya di kantong gitu, jadi saya mulai cari-cari lagi, saya mengedukasi diri saya. Oke, kekurangan saya apa nih gitu, apa sih yang nggak bagus bahannya di saya, atau misalnya saya nggak cocok, atau misalnya habit apa sih yang nggak yang saya lakukan tapi nggak bagus buat kulit saya gitu. Nah kebetulan kan saya orang suka begadang, memang nggak bisa tidur, pengen bukan nggak mau tidur jam yang bener yang normal ya, emang nggak bisa gimana ya gitu. Nah kadang itu memicu. Nah ini gue nih gara-gara begadang, terus kopi pedas telur nih ini nih gitu. Nantilah saya kasih tahu fotonya yang memang lagi parah gitu ya. Tapi kebetulan itu yang kesininya. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang parah banget itu saya filenya nggak ada, apa foto-fotonya, dokumentasinya nggak ada, karena dulu kan saya insecure, saya malu sama diri saya, makanya saya tutupin banyak gitu. Terus apa lagi ya, oh iya misalnya apa nih kekurangannya, misalnya dari makanan, dari begadang, dari A B C D. Oke, kalau misalnya habit saya masih kayak gitu, otomatis kan apa yang saya dapat hari ini, misalnya si rangkaian ini tuh menyembuhkan, merawat gitu, tapi walaupun nggak terlalu cepet ya, maksudnya 3 hari langsung ya nggak juga lah, kan semua juga ada proses. Tapi bagi saya udah segini tuh udah bersyukur banget. Kenapa? Karena habit saya yang saya masih belum bisa kendalikan dengan baik gitu, termasuk kopinya kan kopi hitam, jadi pastilah ada panas di perut, terus apalagi ya, makanan pedes gitu, terus begadang kayak gitu gitulah. Nah itu tuh, terus misalnya dulu saya pernah pakai Claire's, itu pakai yang vitamin C-nya tuh bagus serumnya, cuman saya tuh bego aja nyampurnya gitu. Jadi terus saya cobain pakai yang apa tuh yang vitamin E itu krim, nah pakai itu tapi nggak cocok, ternyata saya nggak cocok pakai vitamin E gitu. Nah jadinya saya pindah lagi, terus saya edukasi diri lagi. Oke, nah kebetulan saya lihat Insta story-nya salah satu toko yang memang suka saya beli skincare Koreanya gitu kan. Katanya temennya pernah pakai produk Asis ini dan berhasil dong. Dia juga sama katanya pun tiba-tiba ada jerawat kecil-kecil, katanya dia lagi ada di Korea, terus temennya ngasih tahu pakai itu dan berhasil. Nah, lalu saya cobalah beli. Saya coba dulu tuh kalau nggak salah saya belinya 2 dulu, karena memang kan hasil nabung ya, saya tabung gitu, jadi uangnya bukan langsung ada, enggak, saya cobain yang pembersihnya sama tonernya dulu. Nah kebetulan mulai agak apa ya, menurut saya sih, misalnya ketika ada mau ada jerawat gitu, mau tumbuh gitu, terus pakai itu, terus jadi apa ya, menenangkan tuh kayak, jadi nggak kadung gede gitu. Ini kenapa kadung gede, karena saya kebetulan beberapa hari ini saya ngebersih ini agak malas-malas gitu pagi-pagi. Harusnya kan cuci muka yang benar gitu kan, pagi-pagi lah, harusnya kan saya 2 kali cuci muka, terus pagi sama malam. Terus ini lagi males, jadi ya udahlah, datanglah begini jerawatnya. Saya dulu 2 ini dulu, dan menurut saya cocok, bagus gitu, maksudnya ini jerawat saya tuh apa ya, jadi kalem gitu, mengkalmingkan gitu kan. Nah ada uang lagi, saya cobain ampulnya. Lumayan menurut saya. Jadi kalau kalian tahu dulunya kayak gimana, terus sekarang kayak gini tuh, wah udah bersyukur banget lah. Apalagi habit saya nggak terlalu bagus ya gitu. Jadi nah dari rangkaian situ
saya mulai coba dan cocok. Tapi kalau yang serumnya tuh yang buat spot dark spotnya, saya baru dua nyobain dua, tapi di saya sih nggak tahu ya, atau mungkin kurang lama atau kayak gimana, jadi nggak terlalu, belum terlalu ngaruh. Tapi mungkin kalau 3 atau 4 atau sama kayak rangkaian ini mungkin ada ngaruh di saya. Kalau maskernya belum coba, terus apa lagi ya, yang baru tuh kemarin apa ya, sunscreennya juga belum coba, pengen sih nyobain tapi nantilah, ditabung lagi. Dari situ saya mulai mengedukasi diri. Misalnya kan serum juga saya kan gonta-ganti ya, namanya orang ya, ada bosannya, jadi terus ada tergiurnya gitu, saya juga gonta-ganti. Tapi ketika saya tahu saya tidak cocok dengan bahan A, ya saya cari juga yang tidak ada bahan A-nya gitu. Saya mulai mengedukasi diri, apa nih yang kurang, ada apa yang tidak cocok untuk kulit saya, atau apa yang misalnya habit saya gitu tapi saya bisa menerima gitu. Nah, bagi saya dasarnya yang 3 ini, dulu. Jadi ketika saya berganti ke yang lain pun, ketika saya breakout, saya selalu kembali lagi ke sini gitu. Jadi setidaknya saya punya skincare yang dimana ketika saya pakai skincare lain kemudian tidak cocok atau ada breakoutnya, saya bisa kembali lagi, saya tahu harus kemana saya kembali gitu sih. Nah, perjalanan panjang itu akhirnya memberikan saya pelajaran besar gitu. Jadi bagaimana akhirnya saya bisa mencintai diri saya. Kalau dulu kan saya insecure banget, saya malu gitu, sampai saya tutupin lah agak tebel lah makeupnya gitu, karena memang saya malu sama kondisi muka saya gitu. Tapi sekarang saya bersyukur lah, segini tuh saya bersyukur banget gitu. Kenapa? Karena saya tahu habit saya belum saya bisa rem. Jadi setidaknya saya tahu ketika saya sudah mulai begini, saya harus kemana gitu. Itu aja sih ya. Mudah-mudahan video saya ini memberikan informasi bagi teman-teman semua, apalagi yang kulitnya sama kayak saya, misalnya yang ya gitu berminyak tapi agak sensitif, terus cepet berjerawat ya. Mudah-mudahan memberikan informasi untuk kalian juga, teman-teman semuanya yang masih berjuang di sana. Semoga menemukan yang cocok. Tidak ada yang tidak mungkin kalau misalnya kita terus berusaha. Saya yakin suatu saat hari nanti kita akan menemukan skincare dasar yang cocok untuk kita, dimanapun kita berganti-ganti. Misalnya entah itu serum yang kita ganti-ganti, tapi si dasarnya itu tetap menjadi bagian dari skincare rutin kita gitu. Saya nggak pakai 10 layer karena saya kan berminyak, jadi kalau misalnya pakai banyak step tuh justru malah tambah mengaktifkan jerawat saya. Jadi saya nggak pakai yang berlayer-layer, saya cukup aja 4 itu, sama yang krim tadi yang Bellflower, saya pakainya yang itu. Tamanu oil kan katanya bisa membantu merecovery gitu kan. Nah, itu juga benar membantu kalau menurut saya. Di saya sih kayak gitu. Kulit saya sama kalian mungkin berbeda, tapi siapa tahu ada kulit yang sama gitu, maksudnya ada keluhan yang sama seperti saya gitu. Saya tidak di endorse, enggak ada. Saya cuman memberikan pengalaman saya aja sih selama ini. Ya udah, ya bayangin aja 6 toner, 5 ampul, kemudian 4 pembersih wajah. Ya pasti itu kan tidak sebentar ya saya pakai ini gitu. Dan saya tahu
ketika saya breakout lagi saya kesini lagi gitu, dan dasarnya selalu ini gitu. Ketika saya malas cuci muka pagi-pagi, kemudian muka saya berminyak dan tiba-tiba ada jerawat, saya pasti merutinkan ini lagi gitu, karena saya tahu ini membantu banget untuk saya. Kalau misalnya ada kemungkinan saya ke lain hati, ya bisa aja kalau saya tergiur, cuman kan setidaknya saya tahu harus kemana ketika saya breakout. Gitu aja sih ya. Terima kasih sudah menyimak informasi saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Maaf kalau ada kekurangan karena saya baru, juga maaf kalau misalnya kameranya seadanya, ya namanya juga baru. Tapi yang terpenting adalah apa yang pengalaman saya, semoga berguna gitu untuk teman-teman semua ya. Terima kasih.